Seorang CEO wanita asal Jepang menyamar jadi karyawan biasa di pabrik makanan, hanya untuk menguji kejujuran pegawainya. Tapi siapa sangka, justru di balik seragam lusuh dan tangan yang kasar, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar laporan bulanan. Inilah kisah tentang kejujuran, kesederhanaan, dan cinta tak terduga yang tumbuh diam-diam di antara dua dunia yang berbeda. Sebelum kita lanjut ke bagian paling mengharukan dari cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, setiap kisah mengandung pelajaran hidup yang bisa menyentuh hati siapapun. Namaku Ayaka Nakamura. Usia 29 tahun, CEO perusahaan makanan ringan terbesar ketiga di Jepang, Nakamura Food Industries. Di atas kertas, hidupku terlihat sempurna. Pendidikan tinggi, warisan perusahaan besar, dan jabatan prestisius. Tapi sejak kecil, aku dibesarkan untuk tidak mudah percaya pada orang. Mungkin karena itu, aku tumbuh jadi wanita dingin dan berhati-hati. Beberapa minggu terakhir, laporan kehilangan bahan baku dari cabang Osaka membuatku geram. Angka kerugiannya mencurigakan, dan aku yakin ada kebocoran dari dalam. Tapi menyelidikinya sebagai CEO hanya akan membuat semua orang bersandiwara. Jadi, aku memutuskan satu hal gila. Menyamar. Aku ganti namaku jadi Aiko, gadis lulusan SMA dari Tokyo yang melamar magang. Dengan wig hitam polos dan pakaian lusuh, aku menyusup ke antara para buruh kasar di lantai produksi Osaka. Hari pertamaku, aku disambut sinis oleh para staf senior. "Jangan lambat, Aiko," bentak salah satu supervisor, pria tambun berkacamata bernama Matsuda. "Kami tidak butuh pemalas di sini." Aku menunduk dan pura-pura takut. Tapi ada satu orang yang berbeda. "Namaku Ardi," katanya, mengulurkan tangan dengan senyum ramah. "Kalau butuh bantuan, bilang saja." Dialah Ardiansyah, pria asal Indonesia berusia sekitar 32 tahun. Wajahnya tenang, matanya lembut, dan tutur katanya sopan. Ia bekerja di bagian pengemasan, mengangkat dus besar setiap hari tanpa mengeluh. Tidak seperti yang lain, Ardi memperlakukanku seperti manusia. Hari itu, aku salah memasukkan kode pada mesin cetak tanggal kadaluarsa. Mesin berhenti total. Matsuda langsung datang dan marah-marah. "Bodoh, siapa suruh sentuh mesin itu?" Aku pucat. Tapi Ardi segera maju. "Maaf Pak Matsuda, saya yang suruh dia belajar," katanya. "Salah saya." Matsuda pergi dengan geram. Ardi mendekatiku dan berbisik, "Enggak apa-apa, nanti saya bantu riset ulang." Aku tertegun. Dia menanggung kesalahan yang bukan miliknya, demi aku, yang bahkan belum ia kenal. Entah kenapa, dadaku terasa aneh. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan Ardi diam-diam. Ia bekerja lebih cepat dari yang lain, tak pernah terlambat, dan selalu bersih. Tapi yang paling membuatku kagum adalah ketulusannya. Saat satu rekan kerja bernama Hiroshi mengajaknya bolos kerja dan menitip absen, Ardi menolak halus. "Saya kesini buat kerja, bukan cari anaknya aja. Maaf ya, saya nggak bisa bantu." Aku mencatat itu diam-diam di buku kecilku. Ardi, jujur dan tidak bisa disuap. Malam hari, aku mengikuti Ardi sampai ke asrama pekerja. Ternyata, ia tinggal sekamar bertiga, dengan perabot seadanya. Tapi malam itu, aku mendengar dia berbicara lewat telepon dengan keluarganya di Indonesia. "Tenang, Mak. Uang bulan ini Ardi kirim lebih. Nanti buat bayar sekolah Dinda ya." Aku menggigit bibir. Lelaki ini jauh dari mewah, tapi begitu kaya hati. Ayahku yang miliarder tak pernah bilang seperti itu ke ibuku. Di minggu kedua, aku mulai menyukai waktu istirahat, karena bisa duduk makan siang bareng Ardi. Ia suka cerita soal kampung halamannya di Klaten, soal sawah, bebek goreng, dan suara hujan. "Aiko suka makanan Jepang?" tanyanya suatu siang. "Biasa aja," jawabku sambil tertawa. "Aku lebih suka tempe goreng." Dia tertawa keras. "Wah, kamu pasti ketularan budaya Indonesia ya?"
Aku nyaris mengatakan sesuatu saat itu. Ingin bilang bahwa aku bukan gadis biasa. Bahwa aku sebenarnya CEO perusahaan ini. Tapi hatiku berkata lain. Aku ingin melihat sampai sejauh mana ketulusan Ardi ini nyata. Atau hanya topeng. Malam harinya, aku menulis di jurnal pribadiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin dipercaya. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai Aiko, gadis biasa yang bisa tertawa dan dicintai. Dan tanpa kusadari, untuk pertama kalinya juga, aku menunggu besok pagi dengan rindu. Sudah 2 minggu aku menjadi Aiko, gadis magang lugu yang selalu kelihatan canggung. Tapi kenyataannya, aku makin terbiasa dengan kehidupan pabrik. Setiap hari bangun pukul 05 memanuli pagi, ikut antre mandi di asrama karyawan, dan berdesakan naik bus shuttle menuju pabrik. Tak ada supir pribadi, tak ada ruangan VIP, hanya keringat dan rutinitas. Tapi ada satu alasan kenapa aku tak mengeluh. Ardi, dia selalu datang lebih awal, menyapa semua orang, dan mulai bekerja tanpa banyak bicara. Ia tak pernah merokok, tak pernah bergosip, apalagi mengeluh. Bagi para karyawan lain, Ardi hanyalah TKI biasa. Tapi bagiku, dia adalah teka-teki yang membuat hatiku pelan-pelan terbangun. Siang itu, aku kembali melihatnya ditindas. Hiroshi, salah satu karyawan senior, menyuruh Ardi membereskan area kerja yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. "Ayo cepat, TKI miskin. Kalau kamu nurut, saya bisa bantu angkat kamu ke posisi tetap," ujar Hiroshi sambil menepuk-nepuk pundaknya. Ardi hanya tersenyum kecil. "Terima kasih, Hiroshi-san. Tapi saya kerja bukan buat jabatan. Saya kerja buat keluarga saya di Indonesia." Aku menahan napas. Jawaban itu membuat Hiroshi mendengus lalu pergi. Aku semakin kagum. Ardi bekerja bukan karena ambisi, tapi karena cinta. Saat waktu istirahat, aku mengajaknya makan siang di area belakang gudang. Tempat itu sunyi, dan hanya kami berdua di sana. "Kamu nggak capek ya, Ardi?" tanyaku sambil membuka bekalku. "Setiap hari kerja lebih berat dari yang lain." Ardi tersenyum. "Capek sih pasti, Aiko. Tapi capek itu hilang kalau ingat wajah ibu dan adik saya. Mereka menunggu di rumah. Saya janji sama diri sendiri, selama masih sehat, saya akan terus kerja buat mereka." Aku diam. Jantungku terasa bergetar aneh. Bukan karena ucapan manis, tapi karena ketulusan. Lelaki seperti ini, langka. "Kalau kamu sendiri?" tanyanya pelan. "Kenapa kerja di pabrik? Kamu terlihat beda." Aku hampir tersedak. Aku lupa kalau Ardi itu cermat. Matanya membaca lebih dari yang terlihat. Aku cuma ingin belajar hidup lebih nyata. Jawabku setengah jujur. Lelah juga jadi orang yang terus dituntut sempurna. Dia mengangguk. "Kamu orang kota yang mau belajar jadi orang biasa ya? Keren sih." Dan di sanalah aku sadar, dia bukan hanya jujur, tapi juga bijak. Beberapa hari kemudian, masalah besar datang. Persediaan bahan baku berkurang drastis. Supervisor Matsuda mencurigai beberapa TKI sebagai pelaku pencurian. Dan yang pertama disebut. "Ardi," Matsuda menunjuk kotak kardus kosong di gudang, lalu menatap Ardi tajam. "Kamu yang terakhir keluar dari gudang kemarin malam. Ngaku aja, kamu pasti yang ambil." Ardi menggeleng cepat. "Saya bersumpah, bukan saya, Pak. Saya nggak pernah ambil yang bukan hak saya." Tapi Matsuda tetap tak peduli. Ia membawa laporan ke manajer dan mengusulkan pemecatan Ardi. Aku gemetar. Kalau aku diam, Ardi bisa diusir. Tapi jika aku bicara sekarang, penyamaranku selesai. Aku harus memilih. Malam itu aku pulang lebih dulu, duduk di kamar sempit asrama dengan lampu temaram. Aku menatap foto ayah di layar ponselku. Ayah selalu bilang, pemimpin bukan dilihat dari jabatan, tapi dari keberanian membela yang benar, bahkan saat semuanya menolak. Tanganku mengepal. Aku harus lakukan sesuatu. Keesokan harinya, aku pura-pura mencari bahan baku di gudang. Sambil mengintai, aku melihat sesuatu yang mencurigakan. Matsuda sendiri masuk gudang lewat pintu belakang.
Ia memasukkan beberapa paket plastik ke dalam kantong besar dan menutupnya dengan kain. Aku segera mencatat jam, ambil foto diam-diam, dan menyimpan barang bukti. Aku sudah punya kunci untuk membersihkan nama Ardi. Tapi ada satu hal lain yang terus menggangguku, perasaanku. Aku tidak hanya ingin menolong Ardi karena dia karyawan jujur, tapi karena setiap kali dia bicara, setiap kali dia tersenyum, hatiku ikut bergetar. Malamnya, aku kembali menulis di jurnal kecilku. Ardi bukan siapa-siapa, tapi kejujurannya jauh lebih berharga dari semua rapat bisnis yang pernah aku ikuti. Aku tidak tahu apa ini cinta, tapi aku tahu. Aku ingin melindunginya, apapun caranya. Dan besok, aku akan melangkah. Aku, Ayaka Nakamura, CEO termuda Nakamura Food Industries, akan melindungi TKI yang paling jujur yang pernah kutemui, bahkan jika harus membuka seluruh penyamaranku. Hari itu, udara Osaka terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca. Karena suasana pabrik penuh ketegangan, Supervisor Matsuda melaporkan bukti yang katanya mengarah pada Ardi. Beberapa karung kosong di gudang, slip pengiriman yang dicoret, dan rekaman CCTV yang dipotong secara sepihak, semuanya digunakan untuk menjatuhkan satu nama, Ardian Syah. Ada yang ingin bilang sesuatu sebelum surat peringatan saya keluarkan? Tanya Matsuda di ruang briefing. Pagi itu, aku berdiri paling belakang. Hatiku berdebar kencang. Aku tahu Ardi tak bersalah. Aku punya buktinya. Tapi aku juga tahu, kalau aku bicara sekarang, penyamaranku berakhir. Identitasku sebagai Aiko akan runtuh. Dan semua yang sudah kubangun, semua kepercayaan Ardi padaku, bisa hancur. Ardi menunduk. Matanya kosong. Ia tidak membela diri. Saya tidak mencuri, katanya tenang. Tapi kalau memang harus dipecat, saya terima. Ucapan itu menamparku. Dia tak berusaha kabur, tak mengemis belas kasihan. Ia menerima nasib, meski tahu dirinya tidak salah. Aku menggigit bibir, menahan amarah. Jari-jariku bergetar di balik saku jaket seragam. Aku harus bicara. Tapi kenapa hati ini takut? Malamnya, aku duduk di taman kecil dekat asrama. Tak ada yang tahu aku menangis. Bukan karena takut kehilangan pekerja terbaik, tapi karena aku mulai menyadari satu hal. Aku jatuh cinta, terlalu dalam, terlalu diam-diam. Cinta ini tumbuh bukan karena status, bukan karena wajah, tapi karena ketulusan Ardi. Karena setiap langkahnya selalu tulus, setiap kata-katanya tak pernah dibuat-buat. Aku takut, karena untuk pertama kalinya, aku ingin dicintai bukan sebagai CEO, tapi sebagai perempuan biasa yang bisa ia genggam tangannya. Tiba-tiba seseorang duduk di sampingku. Maaf kalau ganggu, kata suara itu. Aku menoleh. Ardi. Wajahnya lelah, tapi senyumnya tetap hangat. Ia menyodorkan sekaleng minuman teh hangat dari vending machine. Buat kamu, tadi kamu kelihatan pucat. Aku menerima dengan tangan gemetar. Kamu nggak marah? Tanyaku pelan. Padahal kamu dituduh tanpa bukti. Ardi menghela napas. Kalau saya marah, masalah nggak selesai. Saya percaya satu hal. Kebenaran akan keluar pada waktunya. Hatiku seperti disiram air panas. Bagaimana bisa lelaki ini tetap begitu tenang, sementara dunia seolah menjatuhkannya? Aiko, katanya, menatapku serius. Kalau suatu hari nanti kamu tahu sesuatu tentang aku yang mungkin berat buat diterima, kamu masih mau anggap aku teman? Aku nyaris menangis. Kalau kamu tahu aku CEO perusahaan ini, apa kamu masih akan duduk di sebelahku begini? Keesokan harinya, Matsuda membawa surat resmi ke HRD. Ardi dijadwalkan diberhentikan dalam 2 hari. Aku tahu, waktu sudah habis. Hari itu juga, aku menyalakan laptop kecil di kamar asrama dan menyusun semua bukti yang kupunya. Foto Matsuda mencuri bahan, data pengiriman palsu, dan rekaman CCTV yang kusimpan sendiri. Aku satukan semua dalam satu file. Pukul 17 aku kirimkan email itu ke kantor pusat dan mencantumkan nama asliku.
Ayaka Nakamura. Dalam hati aku berkata, kalau harus kehilangan penyamaran demi menegakkan kejujuran, maka biarlah begitu. Malamnya aku tak tidur. Aku membayangkan besok, saat semua tahu siapa aku, saat Ardi tahu bahwa aku bukan Aiko. Tapi lebih dari itu, aku takut satu hal. Jika Ardi pergi dari hidupku, pagi berikutnya, seluruh karyawan dikumpulkan di aula produksi. Direktur Osaka datang sendiri membawa laporan lengkap. Semua murid dipanggil ke depan, termasuk Matsuda dan aku. Dengan tenang, sang direktur berkata, setelah penyelidikan mendalam, kami menyimpulkan bahwa pencurian bahan baku dilakukan oleh Supervisor Matsuda. Bukti kuat telah kami terima dari seseorang yang ternyata bukan karyawan biasa. Semua mulai berbisik. Aiko, katanya sambil menatapku, adalah nama samaran dari CEO kita sendiri, Ayaka Nakamura. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju padaku. Tapi mataku hanya mencari satu wajah. Ardi. Ia berdiri di belakang, kaku, matanya membelalak. Tak percaya, aku melangkah ke depan. Dengan suara bergetar, aku berkata, maafkan aku telah berbohong soal identitas. Tapi aku lakukan ini untuk melihat siapa yang benar-benar jujur. Dan aku temukan itu pada dirimu, Ardi. Semua orang berbalik ke arah Ardi. Ia terpaku. Tak berkata sepatah kata pun. Hatiku mencelos. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan setelah ini. Tapi satu hal pasti, aku tak bisa lagi menyembunyikan isi hatiku. Hari ketika semua rahasia terbongkar, harusnya jadi hari kemenangan. Tapi kenapa hatiku malah terasa hampa? Semua staf pabrik kini tahu siapa aku. Tak lagi Aiko si gadis magang dari Tokyo, tapi Ayaka Nakamura, CEO muda yang katanya sempurna, tapi ternyata menyamar dan bekerja di antara mereka. Matsuda langsung dipecat, nama Ardi dibersihkan. Semua orang memujiku sebagai pemimpin yang hebat dan rendah hati. Tapi satu orang justru tidak berkata apa-apa. Ardi, setelah acara klarifikasi selesai, aku mencari-cari dia. Tapi Ardi sudah tidak terlihat. Hingga malam tiba, dan dia tak muncul di asrama. Kamar tempat biasanya kami ngobrol sore hari itu kini sepi. Hanya angin yang bersuara. Keesokan paginya, aku sengaja datang lebih pagi ke pabrik, ingin menyapa Ardi seperti biasa. Tapi begitu melihatku datang, dia langsung menunduk dan berlalu cepat. Hatiku seperti diremuk perlahan, aku menyusul ke gudang, memanggilnya. Ardi, bisa bicara sebentar? Ia berhenti, tak menatapku. Ada apa, Ibu Ayaka? Katanya, dengan nada formal yang asing. Ibu? Aku tertawa kecil, tapi getir. Kenapa panggil aku begitu? Karena sekarang saya tahu siapa ibu sebenarnya. Jawabnya singkat. Maaf kalau saya dulu terlalu dekat. Saya nggak tahu tempat saya. Dadaku seperti ditusuk. Jadi, kamu menarik diri sekarang setelah tahu aku CEO? Tanyaku pelan. Kenapa? Ardi menarik napas panjang. Karena saya sadar posisi saya, Bu. Saya ini cuma TKI. Latar belakang saya jauh dari dunia ibu. Saya nggak pantas terlalu dekat. Aku maju satu langkah. Tapi waktu aku cuman Aiko, kamu nggak pernah memandangku rendah. Bahkan kamu satu-satunya yang anggap aku teman. Karena waktu itu saya kira ibu sama seperti kami. Sekarang saya tahu, ibu bukan sekadar teman kerja. Tapi hatiku tetap sama, Ardi. Seruku. Ia menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di ujung matanya. Dan hati saya juga tetap sama, ucapnya pelan, tapi saya lebih baik mundur. Sebelum saya makin berharap terlalu tinggi, kalimat itu seperti pukulan telak. Aku berdiri membisu, hanya bisa memandang punggungnya yang menjauh. Lelaki yang jujur itu, kini menjauh bukan karena marah, tapi karena merasa tak pantas. Beberapa hari berlalu. Aku kembali ke Tokyo dengan hati yang kacau. Pabrik Osaka kini berjalan lancar, semua beres, tapi tidak dengan hatiku. Aku menatap layar laptopku yang menampilkan wajah Ardi di file laporan staf. Karyawan terbaik, loyal, jujur, berdedikasi.
Dan dalam hati aku menambahkan, dan orang yang diam-diam membuatku belajar arti cinta. Sampai suatu malam, aku menerima surat kecil. Bukan dari email, tapi dikirim via pos, tanpa nama pengirim. Bu Ayaka, maaf jika saya mengecewakan ibu. Saya memang bukan orang penting, tapi saya bangga pernah kenal ibu sebagai Aiko. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai sahabat. Terima kasih sudah percaya pada saya. Saya doakan ibu bahagia, dimanapun berada. Ardiansyah. Surat itu membuat air mataku jatuh lagi. Dalam diam, ia tetap menjaga martabatnya. Ia tak pernah minta dihargai. Tapi justru karena itu, aku makin yakin satu hal. Aku harus mengejarnya. Pagi berikutnya, aku mengumpulkan tim direksi. Di ruang rapat utama, aku berdiri dan menyatakan keputusan besar. Saya akan membuka cabang baru di Indonesia, dan saya ingin satu orang memimpin proyek ini, Ardiansyah. Semua orang terkejut, tapi aku sudah mantap. Bukan karena dia cinta pertamaku, tapi karena aku tahu dia pantas. Minggu depannya, aku berangkat ke Indonesia. Dengan rombongan kecil, aku datang ke kampung halaman Ardi. Aku melihat sendiri rumah sederhana dari kayu, adiknya yang sedang belajar, dan ibunya yang menyambutku dengan penuh hormat. Ardi muncul dari belakang rumah, mengenakan sarung dan kaos oblong. Ia membeku saat melihatku berdiri di depan pagar. Bu Ayaka? Gumamnya tak percaya. Aku tersenyum. Aiko, lebih tepatnya. Dia masih diam. Maka aku melangkah lebih dekat. Aku datang, bukan sebagai CEO, tapi sebagai wanita yang tak bisa berhenti memikirkan lelaki paling jujur yang pernah aku kenal. Ardi menunduk. Matanya merah. Tapi kali ini, dia tak lari. Aku tahu kita berbeda dunia. Tapi aku percaya, kejujuran menyatukan kita lebih dari apapun. Aku mengulurkan tangan. Bersediakah kamu berdiri di sampingku? Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai pendamping hidupku. Langit sore di desa kecil tempat Ardi tinggal tampak lebih cerah dari biasanya. Angin berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan pisang dan genteng rumah-rumah sederhana. Di teras rumah kayu itu, aku duduk berhadapan dengan ibunya Ardi, seorang wanita renta yang wajahnya penuh kelembutan dan ketulusan. Ibu tidak menyangka anak ibu bisa berteman sama orang penting seperti Nona Ayaka, ucapnya lirih. Aku tersenyum. Saya yang lebih beruntung, Bu. Bisa kenal sama Ardi. Ardi berdiri tak jauh dari kami. Sejak aku datang, dia belum banyak bicara. Entah karena gugup, bingung, atau masih merasa tak percaya seorang CEO bisa datang ke rumahnya hanya untuk menemuinya. Setelah obrolan kami selesai, aku dan Ardi akhirnya duduk berdua di pinggir sawah, tempat yang katanya paling dia sukai sejak kecil. Masih terasa aneh ya? Tanyaku. Ardi menatap langit. Iya, dulu saya cuma bisa mimpi lihat langit Jepang. Sekarang malah CEO-nya datang ke desa saya. Aku tertawa kecil. Tapi aku kesini bukan sebagai CEO, Ardi. Dia menoleh. Aku kesini karena hatiku tertinggal di Osaka, di satu tempat kecil di pojok ruang istirahat pabrik. Di sana, aku pertama kali merasa dimengerti. Pertama kali merasa, bukan Ayaka sang pewaris perusahaan, tapi Aiko. Gadis biasa yang bisa tertawa dengan seorang lelaki luar biasa. Ardi diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku datang bawa dua hal, lanjutku. Pertama, penawaran kerja. Aku ingin kamu pimpin cabang baru Nakamura di Indonesia, dengan gaji dan fasilitas yang pantas. Kamu orang paling jujur yang aku kenal. Aku percaya kamu. Aku menyodorkan satu map. Ardi menerimanya dengan tangan gemetar. Tapi belum sempat ia buka, aku melanjutkan. Dan yang kedua, aku berdiri, menarik napas panjang, menatap wajahnya dalam-dalam. Aku datang membawa hati, dan aku ingin tahu, apa kamu bersedia menjaganya? Kini air mata Ardi benar-benar jatuh. Ia bangkit, menatapku sambil menggigit bibir, menahan gejolak yang sudah terlalu lama ia pendam.
bukan siapa-siapa, Ayaka. Tapi kamu seseorang yang membuat aku merasa cukup. Bukan karena jabatan, tapi karena kebaikanmu. Ia menunduk. Saya takut semua ini hanya sementara. Takut kalau orang lain menganggap saya cuma numpang nama besar. Aku menyentuh tangannya perlahan. Mereka boleh bicara apapun. Tapi hidup kita, milik kita. Aku tidak butuh pengakuan dunia, hanya ingin berjalan bersama orang yang aku percaya. Ardi mengangguk pelan. Lalu untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menggenggam tanganku. Beberapa bulan kemudian, kantor cabang Nakamura Food Indonesia resmi dibuka di Yogyakarta. Ardi kini memimpin tim kecil, membimbing karyawan baru dengan cara yang sangat manusiawi. Ia tak pernah membentak, tak pernah menyombongkan jabatan. Tapi semua menghormatinya. Karena integritas dan kerja kerasnya, aku pun sering datang ke Indonesia. Awalnya sebagai atasan, lalu menjadi rekan kerja. Tapi kini, semua tahu hubungan kami lebih dari itu. Media sempat heboh. Banyak yang mencibir, menganggap hubungan kami tidak seimbang. Tapi kami tidak peduli, karena cinta ini lahir dari kesederhanaan dan kejujuran, bukan karena status atau kekayaan. Di suatu malam, di rumah kecil yang kini sudah direnovasi, aku dan Ardi duduk di teras. Adiknya kini sudah kuliah di jurusan keperawatan. Ibunya makin sehat karena pengobatan rutin dari klinik. Dan saat aku bertanya, "Apa kamu masih merasa tidak pantas bersamaku?" Ia menggenggam tanganku erat. Sekarang saya sadar, jabatan memang bisa beda, tapi hati kita satu. Dan kamu bukan CEO lagi bagiku. Kamu adalah Aikoku, teman hidupku. Aku meneteskan air mata. Bahagia. Bukan karena akhirnya cerita ini berakhir indah, tapi karena aku tahu, aku menemukan rumah yang selama ini kucari. Di tempat paling tak terduga. Cinta memang bisa datang dari tempat yang tak disangka. Bukan dari kemewahan, tapi dari ketulusan dan kejujuran yang tulus tanpa pamrih. Semoga kisah ini memberi inspirasi untuk kita semua bahwa dalam hidup, kadang orang paling berharga justru datang dalam bentuk yang paling sederhana. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya. Tetap semangat, dan jangan lupa, semua berawal dari hati yang tulus.